Selamat pagi, Mbak. Pagi juga, Sus. Perkenalkan, nama saya Suster Devina Triani. Saya senang dipanggil Devina. Saya adalah perawat yang merawat Mbak. Saya akan merawat Mbak dari jam 7 sampai jam 2 siang. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keperawatan Mbak saat ini menjadi tanggung jawab saya. Oh ya, kalau boleh tahu Mbak namanya siapa? Fitra Turama, Sus. Senang dipanggil siapa, Mbak? Fitri aja, Sus. Baik, Mbak Fitri. Bagaimana perasaan Mbak saat ini? Gatal-gatal, Sus. Mbak merasa gatal-gatal ya? Iya, Sus. Lalu apa yang Mbak rasakan? Gatal semua badan saya, Sus. Gatal semua badan Mbak ya? Nah, bagaimana hari ini kita bercakap-cakap tentang bagaimana cara merawat diri Mbak dengan baik, dengan tujuan untuk mengurangi rasa gatal-gatal yang Mbak rasakan. Bagaimana Mbak, apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia, Sus. Baik, Mbak, maunya kita bercakap-cakap di mana? Di sini saja, Sus. Baik, Mbak, di sini ya. Eh, Baik, kita akan mulai bercakap-cakapnya berapa lama, Mbak? 30 menitan aja, Sus. 30 menit saja ya, Mbak. Iya. Baik, Mbak, kita akan bercakap-cakap di sini yaitu tentang bagaimana cara merawat diri Mbak dengan baik dan lebih kurang 30 menit ya, Mbak. Iya, Sus. Nah, sebelumnya saya akan bertanya kepada Mbak. Eh, Mbak mandinya berapa kali dalam satu hari? Jarang mandi, Sus. Eh, Baik, Mbak, jarang mandi ya? Iya. Apa alasan Mbak jarang mandi? Ya, airnya dingin sih, Sus. Airnya dingin ya, Mbak. Eh, Mbak, tahu nggak manfaat mandi itu apa? Supaya harum aja kan? Iya, baik. Iya, supaya Mbak harum lalu Bersih, Sus. bersih. Nah, benar sekali, Mbak. Satu manfaat mandi yaitu memberi harum, bersih, dan badan Mbak itu terhindar dari penyakit. Nah, sekarang Mbak tahu nggak tanda-tanda orang jika orang tersebut merawat diri dengan baik? Bersih, Sus. Ya, bersih, Mbak. Lebih cantik, Sus. Wah, bagus sekali, Mbak. Nah, tanda-tanda orang yang merawat dirinya dengan baik, salah satunya yaitu benar, udah cantik, tambah cantik, bersih, wangi, wangi juga, Mbak. Mbak tahu nggak masalah yang muncul jika seseorang tersebut tidak merawat dirinya dengan baik? Kayak saya kali ya, Sus. Nah, salah satunya seperti Mbak, contoh gatal-gatal yang terus-menerus. Untuk pertemuan. Oh, bukan, ding, salah. Nah, bagaimana sekarang kalau saya mengajarkan Mbak cara merawat diri Mbak dengan baik? Di sini ada 4 cara. Yang pertama, yaitu untuk menjaga kebersihan diri. Yang kedua, bagaimana cara Mbak berdandan dan berhias. Yang ketiga, bagaimana cara Mbak makan dan minum dengan baik. Yang keempat, bagaimana cara Mbak buang air besar dan buang air kecil dengan baik. Nah, untuk pertemuan hari ini saya akan membahas yaitu tentang bagaimana menjaga kebersihan diri dengan baik. Yaitu ada 3 cara. Ada bagaimana cara mandi, bagaimana cara menggosok gigi, bagaimana cara mencuci rambut dengan baik. Nah, sebelumnya Mbak tahu nggak apa saja alat-alat yang digunakan untuk mandi? Untuk mandi aja kan ya, Sus? Iya, untuk mandi saja, Mbak. Ada sabun, gayung, iya air, itu, Sus. Alat untuk menggosok gigi apa saja, Mbak? Salah kamu. Oh iya. Nah, benar sekali, Mbak. Untuk mandi itu ada sabun, ada gayung, ada ember, dan yang berisi air. Nah,
Kalau alat-alat untuk menggosok gigi apa saja, Mbak? Paling pasta, ada penggosok gigi sama air aja, Sus. Nah, benar sekali, Mbak. Alat-alatnya ada pasta gigi, ada sikat gigi, ada air, ada juga gayung untuk mengambil air. Kalau untuk mencuci rambut, apa saja alat-alat yang digunakan? Air, Sus. Iya, air, Mbak. Terus apa lagi, Mbak? Sabun mandi, Sus. Sabun mandi Mbak gunakan ya? Iya, Sus. Lalu apa lagi, Mbak? Saya cuma itu aja, Sus. Baik, Mbak. Itu aja. Nah, betul sekali, Mbak. Alat-alat untuk mandi ada air. Nah, sebaiknya untuk rambut kita gunakan sampo. Iya, Sus. Nah, ada juga gayung untuk mengambil airnya, Mbak. Nah, sekarang coba Mbak jelaskan bagaimana cara Mbak mandi. Kalau mandi, saya buka baju. Kalau sudah buka baju, saya siram-siram aja badan saya seluruh tubuh. Apa itu ya? Saya usap-usap dikit aja ke badan, lalu siramkan pakai anduk lagi. Terus habis itu pakai baju, udah gitu. Gitu aja yang Mbak lakukan. Iya, Sus. Baik, Mbak, betul sekali, Mbak, yang Mbak jelaskan itu sudah bagus. Bagaimana cara mandinya? Nah, kalau yang saya ajarkan di sini, saya akan membantu Mbak dengan cara yang benar, yaitu yang pertama, terlebih dahulu kita siapkan alatnya. Nah, alatnya itu apa saja? Siapkan baju ganti dan kita siapkan terlebih dahulu handuk. Kalau sudah selesai, kita baru pergi ke kamar mandi, lalu kita buka semua paket kita seluruhnya. Terus selanjutnya kita ambil gayung, kita siram seluruh tubuh badan kita dari atas sampai bawah. Jika sudah basah semua, lalu ibu sabunkan badan ibu terlebih dahulu sabunnya itu dari bagian tangan, badan, punggung hingga kaki. Jika selesai Mbak sabunkan semuanya, baru Mbak siram lagi pakai gayung menggunakan yang ada airnya hingga bersih. Nah, jika bersih dan udah bersih, lalu Mbak keringkan menggunakan handuk. Setelah kering, Mbak boleh pakai baju gantinya. Iya, Sus. Bagaimana, Mbak? Apakah Mbak sudah paham? Paham, Sus. Baik, paham ya, Mbak. Nah, sekarang bagaimana cara Mbak menggosok gigi? Paling saya kan ambil air pakai ember, kumur-kumur dulu, terus sambil pasta gigi, sikatnya terus saya kasih air dikit, sikat giginya habis itu saya kasih odolnya, terus saya sikat sembarangan gitu sih, Sus. Habis itu kumur-kumur. Baik, Mbak, seperti itu yang Mbak lakukan. Iya, Sus. Nah, betul sekali, Mbak, yang Mbak melakukan menggosok gigi itu sudah bagus juga, Mbak. Nah, sekarang saya akan membantu Mbak cara menggosok gigi dengan baik. Ada caranya, Sus. Ada caranya, Mbak. Yang pertama, terlebih dahulu kita siapkan alatnya seperti sikat gigi dan odol. Ada juga gayung untuk mengambil air terlebih dahulu. Sebelum kita sikat gigi, terlebih dahulu kita kumur-kumur dulu. Setelah kumur-kumur, kita ambil odol sama sikat gigi, kita oleskan odol tersebut di atas sikat giginya dikit saja, nggak usah banyak-banyak, Mbak. Lalu Mbak sikat gigi Mbak dari atas hingga bawah, jangan sembarang-sembarang ya, Mbak, tapi dari atas sampai ke bawah hingga kotorannya pun turun, lalu dari dalam keluar.
Nah, jika Mbak sudah selesai sikat giginya, Mbak selanjutnya kumur-kumur lagi hingga mulut Mbak bersih. Setelah bersih, Mbak bisa keringkan mulut Mbak menggunakan handuk. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak sudah paham? Paham, Sus. Sudah paham ya Mbak? Bagaimana cara Mbak mencuci rambutnya? Cuci rambut tuh saya pakai sabun, cuman sabunnya dibasahin terus rambutnya kalau sudah basah gosok-gosok dikit, habis itu bilas lagi, terus keringkan kan, terus saya keringkan, kadang nggak keringkan sama air, saya biarkan gitu aja. Jadi seperti itu yang Mbak lakukan ya? Iya, Sus. Nah, sebenarnya kegiatan Mbak mencuci rambut sudah bagus, Mbak. Sudah benar, Mbak. Tapi di sini saya mengajarkan Mbak bagaimana cara mencuci rambut dengan benar lagi ya, Mbak. Iya, Sus. Nah, untuk alat-alatnya seperti saya sebutkan, Mbak, seperti sampo untuk rambut lebih bagus digunakan pakai sampo aja, Mbak. Cara pertama, kita siapkan alatnya seperti sampo, ada gayung yang berisi air. Untuk mengambil air terlebih dahulu, pasti kita basahin dulu rambut kita, lalu kita kasih sampo hingga bilas sambil kita urut-urut kepala. Jika semua sudah terkena sampo, lalu Mbak bilas dengan air bersih. Jika sudah bersih, Mbak bisa mengeringkan rambut Mbak menggunakan handuk. Apakah Mbak sudah paham? Paham, Sus. Nah, baik Mbak. Jika Mbak sudah paham, Mbak Bisakah Mbak ulangi lagi cara-cara yang telah saya ajarkan tadi? Dari mana, Sus? Dari mencuci rambut, mandi, menggosok gigi dengan yang benar tadi. Baik, Sus. Untuk mandi, pertama terlebih dahulu kita kan siapkan alat nih. Alatnya habis itu siapkan baju, terusan siapkan dahulu handuk nih. Kalau udah selesai pergi ke kamar mandi, kita buka semua pakaian. Nanti lanjut ambil gayung, kita siram seluruh tubuh ke badan kita dari atas sampai bawah. Kalau udah basah semua, nanti bakal aku sabunin ke badan, terusan ke tangan, badan, punggung, kaki. Terus kalau udah selesai, habis disabunin semua, kita baru siram pakai gayung nih, pakai air yang bersih. Nah, kalau udah bersih bisa dikeringkan menggunakan handuk, terus keringkan, terus bisa pakai baju deh. Nah, bagus sekali Mbak, sudah paham apa yang saya ajarkan tadi. Terus bagaimana cara menggosok gigi? Yang pertama, nanti kan siapkan alat, terusan sikat gigi, ada odol juga, gayung, sama buat ambil air gitu. Terusan yang pertama kumur-kumur dulu, terus habis kumur-kumur ambil odol secukupnya aja buat sikat gigi, nggak usah banyak-banyak. Nanti habis itu sikat gigi dari atas ke bawah, nggak sembarangan, biar kotorannya keluar, turun gitu. Terus kalau udah selesai, baru deh kumur-kumur sampai bersih. Nanti kalau udah bersih keringkan pakai handuk. Nah, benar sekali Mbak. Habis itu bagaimana cara mencuci rambut Mbak? Skip. Nah, yang pertama kan aku kan siapkan samponya, handuk juga, alat-alatnya, gayung, terus air. Nanti yang pertama ambil air terlebih dahulu, terus kita bersihin rambut kita, lalu kita kasih sampo, terusan bilas tuh sambil sembari urut-urut kepala. Terus kalau misalnya udah kena sampah semua, habis itu aku bilas pakai air bersih. Nanti kalau udah, aku keringkan rambutnya pakai handuk gitu. Wah, bagus sekali Mbak. Sepertinya Mbak sudah paham dengan apa yang saya ajarkan tadi, yaitu bagaimana cara mandi yang benar, menggosok gigi yang benar, dan mencuci rambut yang benar. Bagaimana perasaan Mbak saat ini setelah saya ajarkan tentang cara mandi yang benar, cara menggosok gigi yang benar, cara mencuci rambut yang benar? Saya merasa lebih baik, Sus, dan saya jadi paham caranya mandi yang benar, gosok gigi yang benar, dan cara mencuci rambut yang benar. Lebih baik ya Bu. Oke, Iya. oke Bu, sudah paham. Paham, Sus.
Nah, Ibu untuk kegiatan hari ini jangan lupa Ibu cantumkan ke harian Ibu dan jangan lupa Ibu isi ya dan jangan lupa Ibu juga harus melakukan setiap harinya ya Bu. Iya, Sus. Nah, bagaimana kalau kegiatan hari ini kita masukkan ke dalam buku jadwal harian Ibu? Iya, Sus, boleh. Ini, Sus. Saya lihat dulu ya, Mbak. Nah, yang Mbak sudah melakukan cara mandi dengan benar, menggosok gigi yang benar, mencuci rambut yang benar. Baik, Mbak. Sudah saya catat ya, Mbak. Iya, Sus. Baik. Mbak maunya mandi berapa kali? Sekali aja, Sus. Boleh? 2 kali aja, Mbak. Untuk mandi lebih bagus dalam tubuh kita 2 kali sehari, pada pagi hari dan sore hari. Itu Kalau airnya dingin gimana, Sus? kalau airnya dingin, Mbak bisa minta tolong sama keluarga untuk direbus dan membuat air hangat untuk Mbak mandi. Oh, air hangat ya, Sus. Iya, seperti air hangat dulu, Mbak. Nah, untuk menggosok giginya berapa kali, Mbak? 1 kali ya pastinya. Lebih bagusnya Mbak menggosok gigi itu kita lakukan 2 kali dalam 1 hari. Untuk menggosok gigi yang bagus kita lakukan sebelum tidur dan selesai makan pada pagi hari. Apakah Mbak sudah paham? Iya, saya paham, Sus. Nah, untuk mencuci rambut berapa kali, Mbak? 3 kali dalam seminggu, Sus. Iya, bagus, Mbak. 3 kali juga boleh. Tapi kalau untuk kesehatan boleh juga dilakukan juga 2 kali seminggu. Tapi kalau Mbak maunya 3 kali seminggu juga nggak apa-apa. Nah, jadi di dalam buku harian Mbak, maka untuk mandi kita buat untuk 2 kali sehari di pagi hari dan sore hari. Untuk menggosok gigi Mbak lakukan dalam 2 kali sehari juga dalam malam hari sebelum tidur dan pagi hari selesai makan. Pada mencuci rambut Mbak maunya 3 kali pada seminggu. Dalam buku pengisian harian kegiatan ini Mbak bisa mencentrangkan jika bisa melakukan mandiri dan jika Mbak dibantu sama orang lain, Mbak bisa mencentrangkan di bagian B. Jika Mbak tidak mencentrangkan sama sekali, Mbak bisa mencentrangkan di bagian TF. Apakah Mbak sudah paham? Paham, Sus. Makanya setelah saya selesai mengajarkan Mbak yang pertama yaitu cara menjaga diri dengan baik, saya akan bertemu lagi dengan Mbak minggu depannya ya Mbak untuk membahas cara merawat diri dengan berhias dengan Mbak. Iya, Sus. Baik Mbak, maunya Mbak kita bercakap-cakap 2 minggu depan gimana? Iya, Sus. Baik di sini. Baik. Tempatnya mau di mana, Mbak? Di sini aja, Sus. Dan mau pukul berapa, Mbak? Jam 10-an aja. Jam 10 pagi ya, Mbak? Iya. Baik. Kita akan bertemu lagi minggu depan jam 10 pagi. Tempatnya di sini ya, Mbak? Iya, Sus. Sampai jumpa di minggu depannya ya Mbak. Iya. Permisi, selamat pagi.